Coba Anda buka dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang ke-10. Saya akan baca mulai ayat yang ke-6 dari Hakim-Hakim pasal 2. Lihat mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah timur Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Kita berhenti dulu, saudara. Dengarkan baik-baik. Hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa seringkali suatu kegerakan terjadi hanya bertahan pada satu generasi. Satu gerakan hanya bertahan satu generasi. Dan kalau Anda perhatikan itu dimulai kematian, pengertian akan kegerakan itu dimulai dengan Alkitab berkata, sesudah Yosua mati dan orang-orang yang seangkatannya mati. Alkitab berkata, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sekarang saya bisa memahami kenapa hal seperti ini terjadi. Dalam gereja Tuhan, kalau Anda perhatikan sejarah gereja, saya melihat bahwa hal ini terulang dan setiap zaman terulang lagi. Orang hanya bisa meniru kulitnya tanpa mengerti esensi dalamnya. Bertahun-tahun yang lalu Roh Kudus melanda akan gereja Tuhan. Lahirlah gerakan Pentakosta. Nah, saya tidak ngomong denominasi, saudara. Karena itu diciptakan oleh manusia. Pada mulanya itu merupakan gerakan Roh Kudus. Kata gerakan Pentakosta sama dengan orang berkata kelompok karismatik yang sekarang sama. Itu bagian dari kegerakan Roh Kudus pada gerejanya. Nah, apa yang terjadi? Dengarkan baik-baik. Kalau Anda perhatikan sejarah gereja, saya nggak mau tarik terlalu jauh. Mari kita lihat yang dekat dengan kita aja. Pada waktu mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, sesuatu yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad mati, dan dimunculkan kembali oleh Tuhan. Mereka mengalami akan yang namanya kuasa manifestasi, kuasa Roh Tuhan. Di mana ketika Roh Allah melawat mereka merasakan, mereka tergoncang badan mereka menangis, mereka meratap di hadapan Allah. Itu bukan milik kelompok gereja tertentu, itu bagian daripada respon manusia ketika berhadapan dengan Allah sendiri. Pak, kok bisa tergoncang badannya? Simple.
kuasa dari Yang Maha Kuasa datang, orang tidak akan tahan. Goncang semua badannya. Kok bisa nangis, Pak? Simple. Anda bertemu dengan penciptamu dalam kemuliaan yang luar biasa. Nangis gak tahan, saudara. Orang-orang pada generasi pertama dari kegerakan rohani ini, mereka merasakan roh Allah kerja dengan kuat. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tangisan mereka merupakan bagian dari ekspresi pengalaman mereka dengan Allah. Itu merupakan reaksi daging tubuh mereka berhadapan dengan pencipta mereka. Ketika mereka tergoncang badannya, oleh karena mereka merasakan kuasa Tuhan dialirkan begitu luar biasa. Sekian tahun kemudian, ketika angkatan yang pertama sudah tidak ada lagi. Seperti yang kitab Hakim-Hakim katakan. Orang mengalami yang namanya tidak kenal Tuhan sama sekali. Dan orang hanya mengikuti tradisi yang ada. Saya dulu seorang penginjil, saya keliling ke banyak gereja. Saya terus terang shock, saya kaget saudara. Dengan cara doa mereka. Buat saya ketakutan dengar cara mereka doa. Anda tahu yang terjadi? Saya tidak ngomong satu gereja tertentu, saya melihat ini fakta kenyataan. Orang sudah kehilangan akan pengenalan akan Allah. Tapi tradisi kulitnya dicoba dipertahankan. Nah, apa yang terjadi? Hari ini kalau mereka berdoa, mesti nangis. Tapi anehnya begitu amin, hilang. It's nothing. Mesti dan itu suaranya bisa berubah. Anda kalau mau ketemu pemain sinetron, di gereja banyak. Pinter nangisnya. Tapi tidak keluar dari hati. Kebiasaan. Dan kalau sembahyang, goncang semua kursinya. Bukan Roh Kudus datang, saudara. Memang diodrok-odrok begitu. Why? Kenapa? Bagian dari keirinduan sebetulnya ngalami Tuhan. Tapi sebenarnya itu hanya kulitnya. Pada mulanya, sungguh banyak orang yang kenal dengan Allah. Dan waktu Allah melawat mereka dengan kuat, mereka betul mengalami seperti itu. Orang nangis, orang tersungkur, orang tergoncang. Tapi ketika yang di dalam sudah tidak kenal Tuhan lagi, yang ditinggal hanya kulitnya, hanya kebiasaannya. Sedih sekali. Dan saya mau beritahu hal yang sama dengan orang-orang yang menamakan dirinya orang-orang karismatik yang percaya kepada Roh Kudus hari ini. Ini bukan masalah kebiasaan sebetulnya. Ini masalah soal kenal pribadi dengan Roh Kudus itu sendiri. Yesus pernah berkata begini. Kamu akan melakukan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Sebab, dia berkata, aku pergi kepada Bapa. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah dengan dia pergi kepada Bapa, Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Dengan kata lain, Tuhan berkata begini. Kalau engkau ingin melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Bukan hanya di permukaan, di kulitnya, tapi luar dalamnya engkau melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Dia berkata, engkau mesti kenal Roh Kudus seperti aku kenal dengan dia. Dan dia berkata, aku pergi kepada Bapa dan Bapa akan mengutus rohnya kepadamu. Itu bukan masalah kebiasaan, saudara. Itu masalah pengenalanmu secara pribadi kepada Roh Kudus itu sendiri. Kalau saya boleh ngomong secara hati jujur kepada Anda, apa yang saya rasakan. Saya rasa bulan depan merupakan bulan-bulan yang sangat menyedihkan bagi Roh Kudus. Roh Kudus bahagia pada bulan Desember. Banyak Kristen kapal selam yang muncul ke permukaan. Dan sebagian mereka lahir baru. Roh Kudus bahagia pada bulan Januari. Karena banyak orang berharap kepada dia. Tidak mengerti apa yang bakal dialami setahun mendatang. Dia bahagia bulan Februari. Dia bahagia bulan Maret. Sekaligus memperingati ulang tahun saya, dia bahagia.
Dia bahagia bulan April. School of Acts dimulai, dia bahagia. Sampai bulan Mei, minggu ketiga, dia masih bahagia. Sekitar tanggal 24, dia bahagia. Orang-orang ke gereja merayakan Yesus yang terangkat ke surga. Setelah itu, dia sedih, saudara. Karena seluruh dunia, orang buat kebaktian berapa hari? 10 hari. Dari 365 hari, diambil 10 hari. Disitulah orang mulai seminar tentang Roh Kudus. Bicara tentang Roh Kudus. Ngomong tentang Roh Kudus. Temanya Roh Kudus. Tapi tidak pernah mengajak bicara Roh Kudus itu sendiri. Sebagian mempertentangkan ngomong bahasa lidah. Sebagian ribut lagi soal karunia yang lain. Sebagian ngomong lagi soal ajaran sesat. Sebagian ngomong lagi tentang penyembahan. Ngomong tentang karunia-karunia. Semua orang bicara tentang Roh Kudus. Tapi berapa banyak yang bicara dengan Roh Kudus? Ternyata itu hal yang berbeda, saudara. Saya mau beritahu ya. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya bukan sebagai bahan pemecah belah dan bahan keributan gereja. Tapi kalau Anda mau jujur melihat kenyataan hari ini, berapa banyak orang ribut karena Roh Kudus? Saudara pernah ngerasakan nggak posisinya dia? Saya beri contoh lah. Kalau Anda tiap masuk rumah orang, mertamu gitu ya, kehadiranmu mesti membuat ribut keluarga itu. Walaupun engkau tidak ingin ribut. Anda bertamu, Anda duduk. Suami berkata, jangan di situ duduknya, di sini aja. Istri berkata, biar toh Pak, maunya dia. Lu nggak bisa kan, nggak sopan. Ribut di depanmu. Karena engkau hadir. Hanya soal tempat dudukmu, ribut. Cerai kalau gitu. Anak-anaknya nangis keleleran. Wah, wah, wah. Anda berkata, saya ini mertamu. Soal saya duduk aja, keluarga ini ribut. Kalau Anda punya perasaan, Anda pamit atau nongkrong terus, saudara? Menurut saya dia pamit. Dan kalau Anda kenal Roh Kudus secara pribadi, dia pribadi yang gentle, yang lembutnya luar biasa. Dia nggak pernah paksa orang. Nanti akan pergi. Dia masuk ke keluarga yang lain. Dan semua orang berkata, kamu nolak Roh Kudus. Tidak. Kita terima Roh Kudus. Lalu kemudian Anda datang ke rumah itu. Saudara pakai baju merah. Lalu suaminya keluar. Berkata, aduh, bagus sekali baju itu. Tapi istrinya keluar berkata, maaf Pak, kami pelihara banteng di belakang. Tolong lepas bajunya. Nah, saya nggak punya baju lain. Ya pokoknya lepas. Jadi saya mesti buka baju. Iya. Taruh di luar bajunya. Kamu boleh. Maukah Anda duduk dengan baju terbuka di ruang tamunya orang? Dan itu yang dibuat orang kan, saudara. Sebagian dari yang dia punya, Anda tendang keluar. Dan kita berkata, aku terima dia kok. Tapi bajunya kurang cocok di rumahku. Kan karena dia punya pribadi yang lembut. Dia akan berkata, sudahlah. Aku pamit saja. Ribut keluarganya. Nah kalau Anda tamu yang baik, kan gak mungkin berkata, ayo terus. Anda ngapain? Pamit. Tapi apakah engkau pamit dengan bangga? Tuh ributlah aku datang. Hebat kok aku ini. Saya akan keluar dengan sedih. Ada apa sebetulnya? Anda masuk ke rumah tangga orang yang lain lagi.
Istrinya berkata, luar biasa ini. Wah, selamat datang. Suaminya berkata, dia itu siapa? Oh, ini saudara kembarnya ini. Wah, nggak bisa. Aku ini sudah dagang lama dengan saudara kembarnya. Kok adiknya mampir ke rumah? Nggak bisa. Ini kan bukan dagang. Dia soal hanya mampir. Silaturahmi. Nggak bisa. Ribut lagi. Itu sebagian orang alami. Anda keluar lagi kan? Ditolak kan? Kalau Anda masuk ke sebuah rumah. Kelihatannya besar. Kelihatannya meriah. Orang-orangnya ramah-ramah. Suka memuji-muji Tuhan. Anda berpikir, ini keluarga kelihatannya rohani. Lalu Anda datang. Dan keluarga berkata, kamu datang, ayo. Kebetulan kamu datang. WC belum dikuras. Kebun belum dipotong rumputnya. Tolong dong, kerja. Ayo kerja. Sepanjang hari Anda dimanfaatkan habis. Apakah itu yang saudara banggakan? Dan itu Roh Kudus, saudara. Berapa banyak kita hanya memanfaatkan Dia. Tanpa kita pernah menyadari bahwa Allah Tritunggal, equal. Dan salah satunya adalah the Holy Spirit, Roh Kudus itu sendiri. Tapi hari ini, I think hal yang paling mendalam, yang selalu saya rasakan dari tahun ke tahun adalah, tidak banyak orang yang kenal Dia secara pribadi. Saya pikir kerinduan hatinya yang paling dalam adalah bersekutu dengan kita. Berbicara dengan kita. Dan jadi sahabat dalam kehidupan kita. Kemarin saya bicara dengan Dedi ya. Saya bicara beberapa hal. Tapi terakhir saya sharing dengan dia. Saya berkata, dan ini berlaku untuk semua orang. Kalau kita main musik di gereja, atau kita mimpin pujian, atau kita melayani dalam bentuk apapun, itu harus merupakan ekspresi daripada penyembahanmu setiap hari dan pergaulanmu setiap hari dengan Roh Kudus. Hanya itu aja. Kalau tidak, kita hanya manfaatkan Dia. Dan kita lakukan semau kita. Tapi kalau itu bagian dari ekspresi pergaulan kita dengan Dia, kemanapun kita pergi, Anda akan membawa hadirat itu bersama dalam hidup kita. Yang sering kali orang lupa adalah bahwa Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Dan Dia berkata dengan jelas, aku ada di tengah-tengahmu. Lalu orang berkata apa? Apa yang hebat dari itu? Bukankah Allah itu maha hadir? Dimanapun kita berada, Tuhan itu omnipresence. Dia maha hadir. Dan saya berkata itulah hebatnya Tuhan. Dengan anak-anaknya. Kalau Dia berkata kepada kita 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Kehadirannya bukan sekedar sebagai Allah yang maha hadir. Tapi Allah yang menyatakan kehadirannya dengan spesial di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran yang dimanifestasikan oleh Dia sendiri. Saya hanya punya satu kerinduan, saudara. Kalau Anda ingin kuat, Anda ingin tumbuh, Anda ingin maju, Anda ingin berkembang, Anda ingin tetap di dalam Dia. Miliki persekutuan pribadi dengan Roh Kudusnya. Beberapa hari yang lalu ada retreat guru-guru sekolah minggu, saya beritahu juga mereka hal yang sama.
Kalau pelayanan itu bukan merupakan ekspresi daripada hidup rohanimu. Ketika masalah-masalah pribadi melanda hidupmu, engkau pasti akan hancur. Saya sudah ketemu dengan banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak aktivis rontok di tengah jalan. Ketika guncangan pribadinya itu melanda dirinya, rontok semua pelayanannya. Sebab pelayanan bukan merupakan ekspresi dari kerohaniannya bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kita mengerti akan hal ini, saudara. Sebab yang namanya meneruskan kegerakan rohani itu bukan soal jabatan dan kursi. Bukan soal tugas. Tapi mengenal dia secara pribadi. Saya pernah bicara tahun yang lalu dengan Iin Cipto, anaknya Pak Yusak. Dan pendeta George I juga hadir waktu itu. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan masalah organisasi. Dan pertanyaannya berkata begini, gimana sih caranya membuat pembagian tugas pendelegasian wewenang? Saya berkata kepada mereka, bagi tugas dan wewenang gampang, saya bilang. 10 menit selesai. Yang paling berat adalah pendelegasian hati sebetulnya. Bagaimana orang bisa ngerti hati saya. Bagaimana orang bisa ngerti hati pemimpinnya. Bagaimana orang bisa ngerti hati Tuhan sebetulnya. Dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Berat. Sebab kalau yang bersangkutan tidak ngalami Tuhan secara pribadi, semuanya nggak ada artinya. Dan semuanya sia-sia. Saudara mau tetap kuat dalam Tuhan. Tidak gampang goncang oleh apapun juga. Anda punya satu sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan engkau sebetulnya. Yang selama bertahun-tahun, kita tidak lebih banyak daripada sekedar memanfaatkan dia. Dan kita buat dia kesepian sepanjang tahun. Lalu setahun sekali 10 hari kita omong tentang dia. Hari ke-11 kita bicara yang lain lagi. Dan dia kita simpan untuk tahun depan. So sad, saudara. Sebab dia pribadi yang tidak hanya ingin bicara setahun 10 hari. Coba kalau Anda suami istri. Suami berkata, Mah, kita kalau ngomong dari jam 7 sampai jam 10 pagi aja ya. Loh yang lain, aku nggak tahan dengar suaramu. Atau kita berkata, aku punya agenda sendiri. Aku punya orang lain lagi dalam jadwalku. Setiap pagi bangun, suaminya berkata, kamu ingin ngomong dengan aku jam berapa? Tolong hubungi sekretarisku dulu ya. Minta waktu. Bayangin, saudara. Sebagai istri ada bertanya, nah aku ini apa? Tetangga, atau keponaan, atau pegawai, atau apa? Roh Kudus. Jangan dimanfaatkan, saudara. Biarkan dia yang pakai hidup kita. Kepribadiannya terlalu lembut untuk keras seperti itu. Ada kalanya murkanya keluar. Tapi saya percaya dia pribadi yang ingin mengasihi kita. Dan sangat mengasihi kita. Amen, saudara. Jangan pernah manfaatkan dia. Dalam bentuk apapun, jangan pernah manfaatkan dia. I think mungkin kalau Anda pernah mengalami ketemu dengan dia langsung, saudara akan tahu. Seperti yang saya pernah alami. Mungkin I think 9 tahun yang lalu. Dan itu mengubah seluruh hidup saya sampai hari ini, saudara. Saya pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Dan tidak semua yang kita pikir baik sesuai dengan keinginannya. Ada banyak orang yang semaunya sendiri. Tuhan ditarik-tarik semaunya. Tapi tidak kenal secara pribadi. Pagi ini kerinduan hati saya, saudara.
Saya ingin Anda kenalan dengan dia. Sebab kalau Anda ngerti dan kenal dengan dia, hadiratnya itu tangible sekali. Sampai ke fisikmu Anda bisa rasain. Saya bisa cerita banyak. Anda berkata nggak mungkin, Pak. Tapi it's true. It's true. Kalau dia ngajari, saudara, Anda akan sungguh-sungguh belajar. Dan Anda akan makan dari firman. Perilakumu akan biasa, tidak aneh-aneh. Tidak sok hebat. Tapi proses yang dia kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya akan luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah kehilangan dia sebetulnya. Tanpa kita sadari. Pak, dia menyertai terus, iya. Karena dia terikat dengan janjinya. Tapi apakah dia kerja kuat dalam kehidupan kita? Itu masalah yang berbeda. Ini gereja total karena dia. Saya pernah diundang orang untuk bicara soal masalah pertumbuhan gereja. Suruh buat seminar. Saya berdoa dan Roh Kudus berkata begini. Kamu mau seminar apa? Yang kamu ingin omongin itu apa? Saya bilang ya gak ada. Semua karena engkau yang mengerjakan. Dan ujung-ujungnya saya akan bicara tentang engkau. Dan Roh Kudus berkata, apa kamu pikir mereka mau dengar yang itu? Karena orang ingin dengar bagaimana strategimu, bagaimana metodemu, bagaimana sistem manajemenmu. Kalau engkau ngomong aku, apa yang anak-anakku lain akan katakan? Itu aku sudah tahu. Lalu saya bilang, mereka tidak kenal Tuhan. Kalau Anda bisa nangkap dia, Anda kenal dengan dia, hidup kita akan berubah, saudara. Saya masih ingat ketika dengan jelas dia berkata pada saya, di depan mata saya, aku akan lawat gereja. Dia berkata, tapi hanya sampaikan apa yang aku mau kamu sampaikan kepada umat. Saat-saat Tuhan mengubah message seperti hari ini, I have no choice, saya nggak punya pilihan. Jangan sia-siakan pemberian terbesar dari Tuhan itu, saudara. Buat gerejanya. Kalau Anda kenal pribadi Bapak dan pribadi Roh Yesus, Tuhan berkata, kalau engkau menolak aku, engkau menghina aku akan mengampuni engkau. Tapi kalau engkau berbuat sesuatu pada Roh, Anda tahu perasaan dari pribadi lain dari Allah kita kepada Holy Spirit ini. One day ketika kita bertemu dengan Tuhan sebagai mempelainya, mata kita akan disingkap Tuhan. Bahwa semua yang ada pada kita ini total karena pekerjaan Rohnya. Jangan ribut soal bahasa Rohnya. Jangan ribut soal karunia-Nya. Sementara pribadinya engkau abaikan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang kesepian, kering, lari kepada yang lain, lari kepada seks, lari kepada narkotik, lari kepada semua yang lain yang dunia tawarkan. Kenapa? Dia mengaku anak Tuhan, dia mengaku orang percaya. I think karena dia kehilangan sahabat, atau dia abaikan sahabat terbaik yang pernah dia punya, yaitu Roh Kudus sendiri. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda yang Tuhan taruhkan dalam hati saya pada pagi ini adalah, apakah Roh Kudus itu jadi sahabatmu dalam hidupmu? Dalam penyembahanmu setiap hari. Kebangkitannya itu luar biasa. Menebus, menghancurkan akan semua dosa kita. Tapi yang paling indah dia berkata, aku pergi kepada Bapa. Dan waktu dia berkata, aku pergi kepada Bapa, itu artinya dia mau berkata, aku berikan Rohku kepadamu. Saudara bisa bayangkan perasaannya ketika kita sia-siakan
pemberian Tuhan. Satu hari, saudara, saya bicara dengan roh yang baik. Saya bilang, Roh Kudus, engkau ini pribadi yang kesepian. Saya bisa ngerti aja. Seperti sering kali kita sudutkan dia di gereja. Kalau lagi kepengen bahasa roh, kita pakai bahasa rohnya. Tapi kemudian secara pribadi kita nggak urusan. Selesai. Nah, itu kadang-kadang terlalu sadis kita, saudara. Dan kemudian dia berkata begini. Apakah ada banyak orang yang mau bergaul dengan aku? Dan dia berkata pada saya begini. Karena engkau bergaul dengan aku akan buat hidupmu jadi etalase buat orang lain. Supaya orang tahu siapa aku sebenarnya. Aku buat hidupmu etalase buat kerajaan Bapa. Saya tidak mengerti apa artinya etalase. Sampai sekian waktu kemudian, ketika banyak hal dia kerjakan, Tuhan berkata, kamu etalaseku hari ini. Kalau saya boleh jawab jujur, saudara. Ada banyak orang tanya dengan saya, kenapa bisa terjadi semuanya ini? Saya ngomong terus terang ya, saudara ya. Itu hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara datang. Sebagian besar bukan karena saya undang, saudara. Nah, orang selalu ingin tanya metodenya, caranya, tekniknya, triknya kalau punya. Saya bilang forget it. Just one thing. Miliki persekutuan pribadi dengan dia. Dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Buat saya, yang paling menarik, ketika dia mulai mengajar saya dari firman-Nya. Kalau Anda mau tahu, Roh Kudus adalah penulis dari Alkitab. Kalau saudara bisa tangkap apa yang saya bagikan hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Setiap kali kau bangun pagi, kau berjalan kemanapun, Anda tahu ada rohnya yang menyertai kita. Saya melihat ini merupakan kebutuhan. Saya tidak ingin ada satu generasi di bawah yang hilang. Karena tidak kenal dia secara pribadi. Saya pernah beritahu teman-teman yang mimpin pujian, saya berkata, jangan beri apa yang kalian pandang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang orang karismatik buat. Saya tahu pada mulanya dari dia. Tapi kalau itu bukan karena hasil persekutuanmu dengan dia, kelak Anda hanya bisa lihat dan tangkap kulitnya. Tapi intinya Anda telah kehilangan banyak. Saya nggak bisa paksa siapapun. Saya hanya bisa menghimbau dan memperkenalkan. And the rest, sisanya Anda sendiri yang harus bergaul dengan dia. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul banyak orang-orang yang cinta dengan Tuhan luar biasa. Dan rohnya akan setiap hari Anda rasakan kehadirannya. Unbelievable secara manusia. Tapi itu nyata, saudara. Amen. Tutup Alkitabmu. Tuhan Roh Kudus, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau dorong dalam hati hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hamba berdoa pagi hari ini. Kenalkan diri-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu satu demi satu. Ingatkan kembali akar dasar dari gereja ini.
Kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena Engkau. Karena persekutuan dengan Engkau. Bukan karena orang yang brilian. Kami bahkan orang yang tidak tahu apa-apa. Bukan orang-orang yang pintar berstrategi. Kami mengakui kami bodoh, Tuhan. Tapi Engkau yang pilih kami. Dan Kau berkata, aku ingin bersekutu dengan Engkau. Pagi hari ini Roh Kudus. Ini umat-Mu sendiri. Engkau tuan rumah gereja ini. Engkau yang undang anak-anak-Mu datang pagi ini. Engkau jamu mereka Tuhan. Engkau jamu mereka. Dengan kepribadian-Mu sendiri.